Racikan Berita. Bagaimana Danton, Presiden Danton pemilu 2024 ini aman, damai, apa gimana? Ya, terkait pemilu 2024 ini menurut saya masih sesuatu yang masih sangat cair, dinamis. Malah bisa terjadi hal-hal yang justru di luar ekspektasi dan perkiraan dari masyarakat umumnya. Nah, di beberapa seminar dan webinar sebelumnya saya sudah menyatakan setidaknya ada 5 prediksi. Ini prediksi ya, ramalan politik. Bagaimana situasi tahun 2024 itu terjadi. Yang pertama, saya memprediksi bagaimanapun seorang Jokowi sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia tetap melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan perpanjangan atau penundaan pemilu. Nah, ini bisa kita lihat, ini prediksi saya. Kenapa? Ini bisa kita lihat, kemarin masih ada musrah. Yang kedua masih ada lembaga-lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan. Ya ngapain ini Presiden yang sudah mau habis masa jabatan, ya masih menyatakan kepuasan penduduk, kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dan yang ketiga, ini sesuatu yang menjadi pertanyaan kita semua yang juga sudah disampaikan oleh para pengamat sebelumnya adalah tentang judicial review terhadap profesional tertutup atau terbuka dalam sistem pemilu nanti. Nah, seandainya MK itu memang memutuskan itu tertutup, itu juga tentu akan menjadi sebuah masalah besar bagi partai politik, para caleg yang sudah terdaftar di politik. Nah, ini disinyalir bisa jadi ini jadikan salah satu bagaimana pemilu itu ditunda. Nah, sebenarnya banyak lagi ya, mungkin banyak lagi kalau seorang presiden itu ingin melakukan sesuatu dengan kekuasaan yang betul luas, saya bisa aja. Jadi saya melihat prediksi pertama, saya masih melihat seorang Jokowi masih berupaya mencari celah bagaimana untuk tetap penundaan pemilu atau memperpanjang kekuasaan. Terus untuk prediksi yang kedua, seandainya plan A tadi tidak bisa terlaksana, saya melihat tetap tetap terselenggara sebuah pilpres atau pemilu 2024, pilpres akan terselenggara tapi tanpa Anies. Hanya cukup 2 pasang saja. Ya, apakah itu siapa A, B bisa saja, tapi tanpa Anies menurut saya. Nah, upaya-upaya itu sangat mudah kita lihat seperti Masa pun bisa melihat seperti dengan kasus Joni Plate sekarang. Nah, ini bisa berimbas ke salah satu partai, ya juga dengan gugatan terhadap Demokrat, ini juga bisa berimbas kepada misalnya partai itu bisa Mahkamah Agung bisa memutuskan apakah itu bisa dibekukan. Banyak hal bisa dilakukan. Artinya upaya-upaya untuk penjagalan Anies itu sangat kuat menurut saya. Jadi seandainya pun ada pilpres, pasti rezim akan mengupayakan sekuat tenaga pilpres itu tanpa Anies. Itu prediksi saya kedua. Terus prediksi yang ketiga itu adalah tetap ada pilpres, tetap ada pemilu 3 pasang pun sekali, tapi dengan Prabowo dengan Anies itu terpisah. Prabowo dengan pasangannya sendiri, Anies dengan pasangan sendiri, yang tentu dengan sebuah operasi-operasi tertentu bisa mencarikan wakil-wakil yang justru melemahkan bukan menguatkan. Tujuannya tentu apa? Tidak lain karena apa? Secara riset psikografi, irisan masa pemilih antara Prabowo dengan Anies masih dalam segmen pemilih yang sama. Irisannya masih sama ini. Nah, jadi untuk memenangkan salah satu lagi ya si pangeran kita yang satu lagi, tentu dengan memecah pasangan Prabowo dengan Anies terpisah dengan pasangan berbeda supaya Ganjar berdiri sendiri. Nah, tanda-tanda ini kita lihat dari sekarang kan lagi dielus-elus itu imam besar Istiqlal, Prof. Nazarudin menjadi wakilnya Ganjar. Jadi secara langsung formatnya Jokowi Ma'ruf bisa terulang lagi di formatnya Ganjar dengan sang imam ya. Nah, artinya Ganjar dengan segmen pasar pemilihnya dari kalangan nasionalis dan kiri, dia juga mengambil poin dari kelompok Islam tentunya dengan sosok seorang imam besar kita ini, imam besar Istiqlal maksudnya, Prof. Nazarudin. Ini prediksi saya keempat. Dan yang terakhir adalah prediksi yang kelima adalah terjadinya sebuah extraordinary case, yaitu sebuah kejadian yang luar biasa, yang itu di luar kuasa kita sebagai manusia, ya, sesuai dengan sebuah ayat Al-Quran menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, menyatakan setiap yang hidup itu akan mati. Ya, tiba-tiba seorang parang kingmaker atau siapa tokoh kunci dalam permainan politik di tanah air kita ini tiba-tiba meninggal. Ini salah satu contoh ya, atau terjadi perang atau terjadi huru-hara. Nah, ini tentu akan bisa merubah konstelasi peta politik di tanah air kita. Nah, jadi itu ada 5 prediksi saya terhadap
kondisi pemilu atau pilpres di tahun 2024. Nah, namanya politik, semuanya bisa saja terjadi. Bisa juga saya mungkin salah, atau bisa juga ada yang sebagian dari salah satu prediksi itu benar, ada yang digabung dengan salah satu sebagian yang lain lagi. Racikan Berita